Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadlan Baraisi, NPM 06 2018 106992. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jaringan komputer yaitu Mobile Ad Hoc Network. Oke, untuk pertama yaitu pengertian dari Mobile Ad Hoc Network. Jadi biasanya itu disingkat dengan MANET atau MANET. Jadi bisa disebut juga yaitu jaringan nirkabel yang biasanya memiliki lingkungan jaringan yang dapat diurutekan di atas jaringan ad hoc layer link. Jadi mereka terdiri dari sekumpulan node seluler yang terhubung secara nirkabel dalam konfigurasi otomatis. Jaringan ini tanpa memiliki infrastruktur tetap. Jadi node manet bebas untuk bergerak secara acak karena topologi sering berubah. Jadi setiap node berperilaku sebagai router saat mereka meneruskan lalu lintas ke node tertentu lainnya dalam jaringan. Manet dapat beroperasi sebagai node mandiri atau mereka dapat menjadi bagian dari internet yang lebih besar. Mereka membentuk topologi otonom yang sangat dinamis dengan kehadiran satu atau beberapa transceiver yang berbeda antar node. Tantangan utama dari Mobile Ad Hoc Network sendiri yaitu untuk melengkapi setiap perangkat untuk terus menjaga informasi yang diperlukan untuk mengarahkan lalu lintas dengan baik. Mobile Ad Hoc Network terdiri dari jaringan peer-to-peer, self-forming, dan self-healing. Biasanya berkomunikasi pada frekuensi radio. Ini dapat digunakan dalam keselamatan jalan, mulai dari sensor untuk lingkungan, rumah, kesehatan, operasi penyelamatan bencana, pertahanan udara, darat, laut, senjata, robot, bahkan militer, dan lain-lain, banyak sekali. Terus karakteristik manet atau karakteristik Mobile Ad Hoc Network. Ciri-cirinya yaitu pertama yaitu dynamic topologies. Jadi topologi jaringan yang biasanya multi hop dapat berubah secara acak dan cepat seiring waktu membentuk tautan searah atau dua arah. Terus bandwidth constraint variable capacity link. Sambungan nirkabel biasanya memiliki keandalan, efisiensi, stabilitas, dan kapasitas yang lebih rendah dibandingkan dengan jaringan kabel. Hasil dari komunikasi nirkabel bahkan lebih kecil daripada laju transmisi maksimum radio. Jika terjadi kendala seperti akses ganda, kebisingan, kondisi gangguan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu autonomous behavior. Setiap node dapat bertindak sebagai host dan router yang menunjukkan perilaku otonomnya. Selanjutnya energy constraint operation. Ya, karena beberapa atau semua node bergantung pada baterai atau sarana lain yang dapat digunakan untuk energinya, node mobile dikarakteristikan dengan lebih sedikit memori, daya, dan fitur yang ringan. Dan limited security. Jaringan nirkabel lebih rentan terhadap ancaman keamanan. Firewall terpusat tidak ada karena sifat operasi yang dirusak untuk keamanan, pertahanan, dan konfigurasi host. Terakhir yaitu less human intervention. Jadi mereka ini memerlukan intervensi manusia minimum untuk mengkonfigurasi jaringannya. Oleh karena itu mereka secara dinamis bersifat otonom. Oke, yang selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Untuk pertama yaitu kelebihannya. Pemisahan dari administrasi jaringan pusat. Yang kedua, setiap node dapat memainkan kedua peran yaitu router dan host, menunjukkan sifat otonom. Jadi bisa berperan sebagai router atau sebagai host. Ketiga, konfigurasi sendiri dan node penyembuhan diri, tidak memerlukan manusia. Untuk kekurangannya yaitu sumber daya terbatas karena berbagai kendala seperti kebisingan, kondisi gangguan, dan lain-lain. Kurangnya fasilitas otorisasi dan lebih rentan terhadap serangan karena keamanan fisiknya yang terbatas. Oke, terus jenis-jenis Mobile Ad Hoc Network pada jaringan komputer. Yang pertama yaitu Vehicular Ad Hoc Network atau disebut VANETs. Jadi
Ini diterapkan pada kendaraan ya, seperti dilihat pada contoh itu, komunikasi jaringan antara kendaraan lain dan peralatan yang ada di jalan. Intelligent Vehicular Ad Hoc Network atau InfraNet. Jadi ini akan berhubungan, setiap kendaraan yang ada di jalan itu akan saling memiliki hubungan untuk menerima informasi atau supaya bisa berkomunikasi. Jadi seperti itu. Yang kedua yaitu Smartphone Ad Hoc Network atau SPANS. Ya, untuk membuat jaringan peer-to-peer tanpa mengandalkan jaringan operator seluler, tidak akses nirkabel atau infrastruktur jaringan tradisional. Di sini dapat bergabung atau meninggalkan jaringan tanpa merusaknya. Terus Internet Based Mobile Ad Hoc Network. Jadi di Internet Based Mobile Ad Hoc Network ini mendukung protokol internet seperti TCP atau UDP dan IP untuk menautkan noda seluler dan menetapkan rute yang didistribusikan secara otomatis. Selanjutnya yaitu Hub Spoke Manet. Beberapa submanet dapat dihubungkan ke VPN Hub Spoke untuk membuat mobile ad hoc network yang terdefinisi secara geografis. Algoritma perurutan ad hoc normal tidak berlaku secara langsung. Dan ini ada juga military or tactical. Jadi ini digunakan untuk keperluan militer, seperti penekanan pada kecepatan data, permintaan waktu, perurutan ulang yang cepat, mobilitas, keamanan, dan lain-lain. Jadi seperti ini, seperti pada gambar itu. Dan selanjutnya yaitu Flying Ad Hoc Network. Ya, ini diterapkan pada pesawat tanpa awak, seperti drone. Jadi untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau atau remote yang terpencil. Oke, jadi seperti itu, sekian penjelasan singkatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.